Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Muhammad Juri SPD, asal SD Negeri 11 5488 Sukajadi. Dan ibu di sebelah kanan saya. Nah, saya Ayu Indah Sari, guru di SMP Negeri 1 Aikur. Selanjutnya teman Saya Nur Edi Siregar dari SMP Negeri 2 Aikur. Ya, di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Nurel. Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, nanti kan Bu Ayu melakukan proses coaching dengan coaching. Ya. Nah, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan coaching. Nah, sebelumnya itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu nanti mendiskusikan rubrik percakapan coaching, di mana rubrik ini nanti Bu Ayu menerapkan paradigma berpikir coaching. Nah, itu yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, selain itu kompetensi inti yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama itu nanti kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Insya Allah Ibu siap dengan rubrik ini ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Ya, yang pertama itu dari ketiga kompetensi ini, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya Bu, kompetensi pertanyaan berbobot. Karena saya merasa kurang di situ. Oke, kompetensi pertanyaan berbobot. Oke. Nah, lalu berarti karena Ibu milihnya 1, berarti kompetensi yang spesifiknya juga pertanyaan berbobot tadi ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Gitu ya Bu ya. Untuk mengembangkan potensi dari coaching kan Bu. Iya. Nah, lalu dari ketiga tadi, indikator ketercapaian tujuan coaching ini apa? Indikator ketercapaiannya ya. Ini kalau yang saya lihat bagaimana coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dari pertanyaan yang berbobot tadi, coaching tadi bisa mengeluarkan ide-idenya untuk mencari solusi yang dihadapinya tadi. Iya. Nah, harapan saya semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan terkait proses menggunakan alur tirta dan dapat menggali ide-ide dari coaching tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan proses coaching nanti menghasilkan hasil yang memang udah direncanakan seperti itu ya Bu ya. Sesuai dengan harapan Iya, mudah-mudahan berhasil proses coachingnya. Dan sekarang udah bisalah Ibu lakukan proses coaching bersama coaching. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Oh, Pak Juri. Iya Bu. Jadi di sini Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu tentang ada masalah yang saya hadapi. Jadi apakah Ibu siap untuk mendengarkan curahan dari saya Bu? Kalau mau ngobrol nih Pak. Iya Bu. Aku tuh juga ngobrol kita hari ini Pak. Jadi gini Bu, jadi saya sebenarnya punya suatu masalah di kelas Bu, yang mana kiranya
anak saya itu setiap pembelajaran matematika itu Bu, mereka itu kurang apa gitu, kurang senang gitu Bu. Apalagi kalau saya masuk ke dalam kelas itu kan, anak-anak itu kalau disuruh untuk menghafal kali-kali, mereka itu sangat susah sekali. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu, bagaimana sih sebenarnya apa yang harus saya lakukan gitu. Menurut Bapak, kok Bapak bisa tahu bagaimana caranya Bapak tahu mereka tuh nggak suka sama pelajaran yang Bapak beri? Ya gini Bu, jadi kan setiap saya masuk kelas itu, apabila nanti saya mengajarkan matematika, mereka itu kurang respon gitu. Apalagi kalau disuruh untuk menghafal perkalian gitu ya. Jadi mereka itu seolah-olah kayak nggak senang gitu Bu dengan pembelajaran matematika itu. Jadi itulah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, bagaimana sih sebenarnya cara saya ke depan gitu. Itulah yang dapat saya simpulkan dari apa yang ingin saya katakan dengan Ibu. Jadi menurut Bapak, anak-anak tidak senang belajar matematika dengan Bapak ya Pak? Iya, artinya pembelajaran yang saya berikan itu mereka kayak tak senang. Artinya kalau dengan pembelajaran lain, mereka itu senang Bu. Jadi pas begitu pembelajaran matematika ini, mereka itu gimana Pak? Agak malas mereka begitu. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pembelajaran perkalian. Kadang-kadang kan saya kan masih kelas rendah, kelas 3. Jadi perkalian ini kan perlu kan. Jadi anak-anak itu kayak kurang gitu, kurang berminat gitu. Itulah. Iya Pak. Nah yang dari Bapak lihat selama ini, apa yang menyebabkan mereka nggak suka pelajaran matematika sama Bapak, sedangkan di pelajaran lain mereka senang, seperti yang Bapak katakan tadi? Inilah Bu ya, jadi saya melihat sebenarnya ada kekurangan yang saya berikan dalam sistem pembelajaran matematika ini, yang mana saya lihat dalam pembelajaran lainnya, itu dalam metode pembelajaran saya melakukan hal-hal seperti memberikan sejenis gambar gitu ya, sejenis video. Jadi saya lihat apabila mereka dengan pembelajaran seperti itu, anak-anak sangat antusias gitu. Jadi saya rasa jadi kan saya di pembelajaran matematika ini kurang seperti itu. Itulah saya lihat dalam pembelajaran matematika ini, kenapa anak-anak itu kurang menyenangi gitu. Oh, artinya selama ini Bapak sudah mencari solusinya dan Bapak lihat mereka senang dengan pembelajaran matematika menggunakan video ya Pak? Iya yang Bu. Bapak katakan tadi. Iya. Jadi iya. Iya. Bapak mau bilang apa? Iya, jadi itu kan gini. Jadi setelah saya lihat tadi bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu dalam pembelajaran yang lainnya, saya juga berusaha untuk memperbaikinya. Jadi dengan cara menampilkan video, itu ada Chromebook tuh ya. Chromebook itu saya perhatikan sama mereka, saya lihatkan, kemudian gambar-gambar bagaimana menghitung perkalian itu kan gitu kan. Nah, itulah saya lihat mereka sudah mulai antusias dalam pembelajaran tadi. Nah, dari masalah yang sudah Bapak katakan, kemudian sudah ada solusi yang Bapak lakukan, apakah Bapak sudah puas? Masih ada harapan lain gitu Pak? Ya kalau puasnya kan kalau kita sebagai guru ini kan melihat kepuasan itu kan apabila anak kita itu kan senang dengan pembelajaran, kemudian mereka lebih tekun dan giat dalam menerima apa yang kita berikan seperti materi pembelajaran matematika tadi. Jadi kalau dalam hal kepuasan dalam pembelajaran yang saya berikan, itu saya rasa kalau di level tingkatannya itu masih berada di level 5 lah. Jadi saya ingin menaikkan lagi sampai paling tidak di kelas 3 ini sampai level 8. Itulah yang ingin saya sampaikan kepuasannya gitu. Nah, bagus itu Pak, kita menginginkan anak murid kita lebih baik ya Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira nanti ke depan rencana apa ini yang mau Bapak lakukan? Ya, jadi saya berencana di dalam beberapa hari ini, kemudian saya juga punya target tuh ya. Bahwasanya saya melihat dulu
bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang ingin saya lakukan tadi. Dengan pembelajaran memberikan metode seperti memperlihatkan gambar-gambar, kemudian video-video tentang pembelajaran matematika, saya akan melihat membuat sebuah catatan gitu. Bagaimana sih sebenarnya perkembangan anak tadi? Apakah dari yang selama ini mereka itu seperti bosan gitu ya, kemudian setiap nanti masuk les matematika mereka itu tidak antusias. Jadi saya ingin melihat tadi perkembangannya ke depan. Jadi saya sudah membuat sebuah catatan kecil, kemudian melihat bagaimana sih sebenarnya respon mereka tentang pembelajaran matematika tadi. Gitu. Ada rencana lain Pak selain itu? Jadi saya juga sebenarnya punya rencana lain tentang pembelajaran ini. Saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Gitu. Bagaimana mereka sebenarnya di kelas sudah, gitu kan, di kelas yang lain menerapkan pembelajaran matematika itu supaya bisa saya ikuti. Gitu. Jadi kan saya harus bisa mendengarkan juga gitu ya, mendengarkan juga dari teman-teman sejawat bagaimana sih metode mereka dalam pembelajaran matematika di kelas mereka. Jadi itulah rencana saya yang lainnya tentang pembelajaran tadi. Selain saya melakukan pembelajaran itu di kelas. Gitu. Jadi Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak? Iya, Bu. Dalam bentuk kegiatan apa gitu konkretnya ada Pak? Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, ingin melakukan sejenis tukar pendapat ataupun KKG sekolah gitu ya. Bagaimana mendengarkan mereka dalam memberikan pembelajaran di kelas yang terbaik gitu. Jadi itulah cara-cara saya mendapatkan sejenis ide-ide dari mereka. Jadi Bapak berencana mau membentuk KKG Pak, atau sudah terbentuk Pak? Jadi kalau sekarang ini saya berusaha gitu ya untuk mengajak kawan-kawan melakukan kegiatan itu. Artinya semua permasalahan baik dari saya, dari teman-teman yang lain, itu kan kalau sudah ada KKG itu bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu. Jadi saya akan berusaha juga di waktu-waktu ini akan membentuk KKG tersebut. Jadi kapan kira-kira rencana itu akan Bapak lakukan Pak? Jadi saya berencana dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, kemudian melakukan kegiatan KKG tadi, saya punya target saya akan melakukan 2-3 minggu ke depan. Jadi ini kan masih merupakan pembelajaran awal baru ataupun pembelajaran baru gitu ya. Artinya guru-guru kan masih sibuk dengan kelasnya masing-masing. Jadi saya punya target pembelajaran ini, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat itu bisa saya lakukan 2-3 minggu ke depan. Jadi maksudnya seminggu atau 2 minggu dari sini akan Bapak lakukan KKG itu? Iya, Bu. Apakah akan rutin atau bagaimana Pak? Jadi kegiatan KKG itu juga saya akan memberikan sebuah pendapat kepada kawan-kawan apakah secara rutin atau bagaimana. Jadi kalau menurut pengen saya itu bisa dilakukan secara rutin. Kalau tidak nanti KKG itu bisa kita lakukan di akhir-akhir bulan gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kelas kita masing-masing, kemudian metode pembelajaran kita gimana yang kurangnya. Artinya kawan-kawan ataupun rekan-rekan kita yang lain bisa memberikan solusi atas permasalahan kita di kelas masing-masing. Saya doakan semoga dimudahkan ya Pak prosesnya. Jadi boleh nggak nanti kan berarti nanti setiap bulan tuh ya Pak? Karena setiap bulan. Jadi sebulan sekali akan melakukan KKG. Boleh kita nanti bertemu kembali Pak untuk saya menanyakan kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Insya Allah boleh Bu. Jadi nanti artinya dalam pertemuan kita ini saya juga akan menyampaikan perkembangan bagaimana sih sebenarnya yang telah saya lakukan. Apakah metode pembelajaran tadi, kemudian metode yang lainnya dalam hal kolaborasi, itu sudah berjalan dengan baik. Jadi saya juga ingin menyampaikan sama Ibu nanti
Artinya saya juga berharap kiranya guru juga bisa memberikan waktu gitu ya dalam capaian dari pekerjaan saya gitu. Ya, Pak. Nah, terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama Bu. Jadi Bu, saya sangat berterima kasih sama Ibu. Artinya proses percakapan kita pada hari ini sedikit memberikan hati saya yang tenang gitu. Artinya tadi apa yang ada dalam hati saya itu bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama ya Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita semuanya juga sehat-sehat ya Pak. Amin. Terima kasih Bu ya. Ya Pak. Maaf ya Pak. Oke Bu Ayu, saya telah mengamati percakapan Ibu tadi dengan Koci. Dari proses coachingnya tadi ada beberapa catatan yang saya catat. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Dari apa yang telah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching, apa yang telah Ibu lakukan gitu, dan indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan pada saya tadi, apakah menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya ya Bu, dari proses coaching yang saya lakukan tadi kepada coach, saya sudah mencoba melakukan dengan alur Tirta. Yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan dari obrolan kami kepada coach saya. Kemudian saya memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh coach saya. Kemudian juga saya menanyakan rencana dari coach untuk menyelesaikan masalah dari yang dia hadapi. Selanjutnya saya juga menanyakan komitmen dari coach saya dengan menanyakan kapan pelaksanaan rencananya tadi. Lalu kemudian saya ingin saya cek kembali gitu Bu, nanti pertemuan berikutnya apakah sudah dilakukan begitu. Lalu tadi kan Ibu sebelum melakukan proses coaching itu kan Ibu kompetensi yang Ibu kembangkan itu kan ada pertanyaan berbobot. Menurut Ibu tadi pada saat proses coaching, apakah dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, coach itu bisa menggali ide-idenya dalam mencari solusi atau gimana? Jadi menurut saya pertanyaan berbobot itu sudah mendekati ya Bu, karena coach sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Namun saya memang masih merasa itu kurang Bu. Jadi saya masih perlu berlatih membuat atau menyusun pertanyaan berbobot sehingga lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Itu tadi sesuai dengan apa yang saya catat gitu Bu ya. Di pertanyaan-pertanyaan yang ada itu udah luar biasa gitu, membuat coach bisa menggali potensinya gitu. Jadi tadi yang saya lihat itu coach itu benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi gitu. Alhamdulillah. Mungkin nanti harapannya mudah-mudahan pertanyaan yang akan muncul lebih membuat coach lagi lebih dapat menggali potensinya gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Harapan kita. Lalu berdasarkan hasil coaching tadi gitu Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu? Tadi kan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, kan ada lagi kompetensi yang lain gitu. Apa yang ingin dikembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi itu kreatif ya Bu, proses kreatif. Karena menurut saya kalau untuk kehadiran penuh atau mendengarkan aktivitas saya sudah maksimal, saya berusaha, tapi untuk kreatif saya masih merasa kurang. Kreatif ya, itu juga penting dalam proses coaching, itu juga bisa menggali potensi dari coaching sendiri gitu ya. Oke. Sampai di sini lah Bu, saya jadi pengamat Ibu gitu ya. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa melakukan hal seperti ini lagi demi meningkatkan potensi kita sebagai guru ya Bu ya. Saya sampaikan kalau ada kata salah saya tadi selama proses ini, saya minta maaf. Mudah-mudahan harapan saya dan mungkin harapan Ibu juga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya juga minta maaf kalau ada salah.
Assalamualaikum Bu Nurel. Oh, waalaikumsalam Pak Juhri. Iya, selamat sore Bu. Oh, selamat sore Pak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Iya Bu. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya coaching gitu ya, coaching supervisi akademik. Di mana di sini saya sebagai pengamat, nanti Ibu sebagai coachnya ya akan terus membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti. Jadi harapan saya semua alur-alur dari cerita itu bisa Ibu kembangkan supaya coachingnya bisa terus menggali ide-ide dari permasalahannya. Jadi di dalam proses supervisi nanti atau pengamatan dari saya itu ada rubrik yang harus Ibu lakukan atau saya berikan penilaian nanti. Kemudian di sini saya juga akan mempertanyakan sama Ibu ya, di dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus Ibu kembangkan ataupun yang dimiliki dari seorang coach gitu ya. Yang pertama itu ada pendengar aktif, kemudian harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian harus bisa memiliki kehadiran penuh gitu ya. Jadi saya ingin bertanya sama Ibu, di antara ketiga ataupun semuanya gitu, dari ketiga tadi ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti gitu? Dalam proses coaching nanti itu yang saya kembangkan itu ada 2 hal. Yang pertama itu mendengarkan aktif, lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, artinya tadi Ibu ingin menjadi pendengar aktif gitu ya. Artinya nanti setelah Ibu mendengarkan aktif, artinya sejalan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar kiranya kunci tadi bisa menggali terus apa solusi dari permasalahannya gitu Bu ya. Iya. Oke Bu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan sama Ibu sebagai coach nanti, di dalam kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu ada pendengar aktif, kemudian ingin membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Ada tidak hal yang lebih ingin Ibu kembangkan atau spesifik dari 2 kompetensi tadi atau kedua-duanya ingin Ibu kembangkan gitu? Yang paling ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot Pak. Saya berharap itu dari saya mendengarkan aktif gitu ya Pak. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti saya berharap itu coachnya itu merasa nyaman dan terbuka. Dengan coachnya udah nyaman dan terbuka, coach itu mampu menggali potensinya dalam menemukan ide-ide dari solusi permasalahan yang ia hadapi gitu Pak. Dan dia juga nyaman bercerita sama saya gitu. Artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Artinya kan kalau sudah pertanyaan itu bisa kita kembangkan gitu kan, kemudian si coach tadi bisa kembali mengeluarkan ide-idenya gitu Bu ya. Iya. Kemudian Bu yang ketiga ya, indikator yang ingin Ibu capai gitu. Artinya keberhasilan dari coaching nanti itu yang mana gitu? Yang pertama itu tadi Pak, tapi saya tadi itu mau menggali potensi saya, pertanyaan yang berbobot. Jadi indikatornya ya tadi yang pertanyaan yang saya ajukan itu ya pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali potensi dari coach tersebut gitu. Jadi coachnya mampu menemukan ide-ide solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke. Jadi indikator keberhasilan tadi artinya sudah sama-sama kita ketahui, Ibu ingin menggali terus ya, menggali ide-ide solusi dari coach itu sendiri. Jadi saya berharap kiranya proses coaching nanti yang Ibu lakukan terhadap coach itu bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan alur cerita ya, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, menyampaikan apa tujuan gitu kan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencananya, kemudian memberikan tanggung jawab kepada coach tadi. Jadi saya rasa Bu itu saja yang ingin saya pertanyakan dalam proses pengamatan ini ya, sebelum melakukan observasi bersama coachingnya. Mudah-mudahan proses coaching yang Ibu berikan nanti kepada coach bisa berjalan dengan baik sehingga si coach nanti merasa lebih leluasa untuk memberikan jawaban-jawaban dan hatinya bisa senang dengan permasalahan.
Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses dalam proses coaching ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Nurel. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah Bu. Bu, saya mau ngobrol nih. Ibu ada waktu nggak ya? Ada Bu. Ini mau ngobrol apa nih Bu? Saya mau cari solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Jadi saya mau ngobrol karena ada masalah Bu. Berarti harapan Ibu kita ngobrol seperti ini, kira-kira itu apa Bu harapan tujuan? Iya Bu. Jadi saya punya masalah Bu di kelas saya itu. Kan saya bukan wali kelasnya. Tapi kan sekarang dia udah kelas 9. Waktu itu saya jumpa di kelas 8. Sekarang di kelas 9 jumpa kembali. Tapi tetap aja namanya Restu Erlangga itu Bu nggak mau belajar. Padahal saya berharap kan di kelas 9 adalah kemauannya untuk belajar Bu begitu. Jadi harapan Ibu ini mendapatkan solusi bagaimana motivasi anak ini lebih tinggi itu ya Bu ya daripada kelas 8 gitu, karena menurut Ibu motivasinya masih rendah gitu. Seperti itulah Bu ya. Bukan lebih tinggi tuh menurut saya Bu. Oh jadi masih rendah gitu. Iya. Memang butuh apa namanya dukungan penuh gitu lah Bu ya. Bukan lebih tinggi dari kelas 8 ya Bu, maaf ya. Jadi menurut saya itu ya dia sama saja sama tidak mau belajar Bu. Tidak mau belajar. Dan bukan hanya di bidang studi saya saja. Termasuk sama guru bidang studi, guru wali kelasnya yang mengajar bidang studi lain daripada saya kan Bu. Dari yang Ibu katakan tadi gitu ya. Anak ini biasanya tuh di kelas itu bagaimana Bu? Makanya Ibu bilangkan anak ini motivasi belajar itu di bawah lah gitu, di bawah rata-rata pelajar gitu lah Bu. Ibu melihatnya dari sisi mana anak tersebut? Iya Bu. Jadi yang saya perhatikan tuh pertama, dia itu kalau di kelas memang dia diam Bu, nggak ribut. Tapi yang tidur lah. Kemudian tidak mau menulis, tidak mau bertanya, tidak mau menjawab gitu kan Bu. Jadi memang tidak ada lah yang namanya ciri-ciri belajar itu saya lihat kan Bu. Apalagi tugas Bu, tugasnya yang nggak dikerjakannya sama sekali. Anak ini seperti itu sama Ibu aja sama guru-guru lain juga gitu? Iya Bu, jadi saya udah konfirmasi kan Bu, terutama sama guru wali kelasnya. Ya ternyata seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, jadi memang saya pun berpikir kan Bu, oh ini kenapa dengan saya, mungkin saya yang kurang menarik pembelajarannya kan gitu Bu. Tapi saya perhatikan kenapa hanya dia saja, teman-temannya bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu kan masalah di sekolah gitu. Apakah Ibu udah melakukan pendekatan secara pribadi gitulah Bu, anak-anak ini? Apakah ada Ibu ngobrol secara intensif gitulah sama anak tersebut? Kenapa dia tuh kayak malas gitu lah Ibu ya? Gak ada semangat motivasi belajar itu. Apakah udah ada Ibu ngobrol gitu sama anak tersebut atau gimana? Iya Bu, jadi saya sudah coba kan Bu. Jadi kan dia kelihatan lesu gitu kan Bu, lemas, malas. Jadi saya tanya, kamu kena apa? Ternyata dia memang terus kena juga panggilan orang tua kan Bu, karena memang ya apalagi tugas gak ada, kan ada kriteria ketuntasan untuk ilmu akhir proses pembelajaran kan Bu. Jadi tanya gitu, rupanya memang dia tuh main HP aja Bu, bebas dikasih orang tuanya. Jadi pengawasan dari orang tua juga kurang gitu kan? Iya. Background keluarganya gimana kan? Kita kan tahu sendiri kan Bu, kalau orang tua di lingkungan kita ini rata-rata dua-duanya punya kerja. Mungkin ada yang anaknya belum bangun, orang tuanya udah berangkat kerja. Kondisi anak ini seperti apa? Jadi kalau yang saya ketahui kan Bu, yang kerja itu hanya ayahnya. Sebenarnya ibunya nggak kerja, tapi memang ibunya itu membebaskan. Jadi kalau kata bisa dibilang orang tuanya ini membela anak loh Bu. Jadi kalau namanya mungkin kelihatan salah, ya bagi orang tuanya tidak masalah. Biasa aja. Karena kurang terbukanya orang tua, jadi kita
nggak tahu betul masalah anak ini sebenarnya gimana, anak ini di rumah itu gimana sebenarnya, karena orang bukannya orang tua seperti itu ya Bu, ya. Iya, main games katanya Bu. Lalu dari panggilan orang kan udah dipanggilan orang tua. Dari situ apa dapat solusi yang pernah Ibu lakukan dari panggilan orang tua? Ya, jadi seperti yang pertama tadi kan sudah pendekatan dialog pribadi kan Bu, pendekatan personal itu saya lakukan. Jadi kemudian ya memang dia tidak melawan, anaknya tidak ribut, tapi itu tadi bagaimana untuk memicu dia mau belajar itu yang sulit. Jadi saya lakukanlah pendekatan juga dengan pembelajaran interaktif kan Bu. Pernah saya lakukan pembelajaran di luar kelas, misalnya untuk getaran dan gelombang pakai tali yang apa, saya lihat dia ikut serta gitu kan Bu. Tapi kemudian untuk tertulis di buku juga malas. Kan hasil pembelajaran itu kan kita tuliskan juga kan Bu. Anak itu kan juga nulis kemudian gambarkan getarannya di buku itu. Nah itu dia sulit lagi, tapi kalau melakukannya langsung praktekannya dia mau. Nah seperti itu Bu. Itu yang itu praktik-praktik seperti itu Bu ya. Iya, hasil laporannya ya udah biarin aja gitu seperti itu ya Bu ya. Nah, dari yang Ibu katakan tadi lah gitu. Udah panggilan orang tua gitu Bu, udah ngobrol juga sama anaknya, lalu Ibu juga mengatakan membuat pembelajaran interaktif seperti itu. Mungkin ada perubahan pada diri anak, ada, cuma nggak bertahan lama seperti itu yang saya dapatkan tadi. Iya, di saat pembelajaran Pada saat itu aja yang gitu cocok ya. sama dia. Iya. Lalu apa rencana yang mungkin ada rencana yang akan Ibu lakukan nantinya gitu? Apakah Ibu udah punya rencana atau gimana? Iya Bu, saya punya rencana Bu, karena saya mau penasaran dengan anak ini gitu kan. Kok bisa begitu kan Bu? Jadi saya punya 2 rencana Bu, sesuai dengan apa yang saya pelajari ya kan Bu. Pertama saya mau Bu, asesmen ulang untuk kebutuhan belajar si anak ini tadi, khusus untuk dia kan Bu. Iya, jadi kemudian nanti saya akan memberikan pembelajaran untuk diferensiasi lah Bu, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dia. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, ini juga kami programkan dalam komunitas belajar yang baru kami buat kan Bu, dengan yang bentuk komunitas belajarnya. Itu kami akan membuat mentoring akhlak. Mentoring ya Bu ya. Iya, karena kayaknya butuh terus dimotivasi nih anak Bu secara rutin. Jadi ada mentoring akhlak ini, saya akan berkolaborasi Bu dengan guru agama dan guru BK. Seperti itu rencana saya. Oke, dari yang disampaikan tadi itu ya rencana yang akan dilakukan itu ada 3. Pertama itu asesmen ulang belajar anak. Sebenarnya anak ini apa sih yang kebutuhannya apa gitu ya, cara belajarnya sebelumnya seperti apa gitu ya. Lalu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Lalu yang ketiga komunitas belajar khususnya untuk mentoring akhlak gitu ya. Kayaknya persiapan Bu Ayu untuk menyelesaikan masalah anak ini kayaknya memang betul-betul siap karena udah kelas 9 ya Bu ya. Iya. Kayaknya kok kelas 8 nggak berubah-berubah. Salah kita pasti nyalahin diri kan. Sebenarnya saya kurangnya di mana dalam mendidik anak tersebut gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak lagi Bu dari selain yang bikin yang ini rencana? Ya itu saja rencana saya Bu, tapi memang ditambah saya harus banyak belajar lah Bu, melakukan pembelajaran yang lebih interaktif yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita nggak tahu yang mana sesuai dengan anak tersebut. Iya. Berlatih gitu. Benar-benar penasaran saya Bu. Ya. Dari rencana aksi ya yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kapan ini Ibu bisa mulai gitu ya? Dari asesmen ulang, pembelajaran diferensiasi, kemudian belajar dalam mentoring akhlak gitu. Kapan nanti? Kan ada 3 gitu kapan? Iya. Jadi kalau ini kan baru masuk nih kita Bu, pembelajaran baru. Asesmen ulangnya akan saya lakukan besok di hari Senin. Itu ada di lokasi saya. Iya Bu. Kemudian pembelajaran diferensiasinya menyusulkan Bu, segera itu saya akan melakukan pembelajaran diferensiasinya sesuai dengan asesmen ulang yang saya lakukan. Nah untuk komunitas belajar sudah dibentuk Bu, sudah ada SK-nya. Tinggal membuat kegiatan mentoring
akhlaknya saya sudah koordinasi dengan guru agama, tapi belum berkoordinasi dengan guru BK di Indonesia. Ini Bu, kan kita bagi proses coaching. Iya. Alangkah baiknya gitu apa yang Ibu lakukan. Saya juga tahu nanti gimana hasilnya kan gitu. Makanya saya nanya kan kapan rencananya akan dilakukan gitu. Nah harapan saya nanti setelah Ibu melakukan ini gitu, kita kembali lagi gini proses coaching seperti ini gitu. Saya juga dapat belajar dari Ibu gitu. Ibu juga dapat dari saya gitu. Jadi enak gitu. Jadi saya pun tahu sebenarnya permasalahan Bu Ayu berkembang apa enggak gitu, atau stuck di situ aja. Kalau misalnya kalau harapan kita kan anak ini berubah gitu kan. Iya, Bu. Sebelum dia lulus dari sekolah ini. Iya, tapi kita berubah dari rencana 3 yang Ibu rencanakan tadi. Kalau misalnya masih berhasil cuma sedikit, mungkin kita nanti bisa coaching lagi gitu, kita cari lagi solusinya gitu. Tapi harapan kita kan anak tersebut berubah dari 3 rencana yang disampaikan tadi. Insya Allah. Ya, berarti nanti setelah Ibu selesaikan 3 rencana atau selesaikan 2 rencana juga, mungkin nanti bisa coaching lagi kita gitu. Insya Allah Supaya ada prosesnya 3. Dalam sebulan ini laku target saya. Oke, sebulan ini ya Bu ya. Iya. Nanti Bu Ayu hubungi saya aja kapan mau coaching lagi gitu. Ya Bu ya. Iya. Biar kita bisa tahu perkembangannya seperti apa. Iya. Oke Bu ya. Iya. Iya. Mohon doanya ya, Bu. Iya. Oke, pasti saya dukung Ibu gitu. Nah, Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Bu, saya juga terima kasih karena Ibu percaya menceritakan masalah Ibu sama saya gitu. Jadi saya merasa gimana gitu. Ibu ya. Nah, tetap semangat bagaimanapun anak tersebut tetap anak kita kan Bu. Itulah, Bu. Iya. Tanggung jawab kita, Bu. Iya, kalau anak itu nggak berubah kan kita juga yang kayak aduh gimana sebagai guru gitu. Iya. Tanggung jawab kita sudah menjadi. Ya. Hmm. Tetap semangat sama Bu Ayu ya. Terima kasih ya, Dan Bu. rencana yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Oke, Bu Nurel. Pak. Tadi saya sudah melihat bagaimana proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama coaching. Saya melihat semua proses tentang apa yang Ibu lakukan di pertama pra observasi tadi, yaitu tentang membuat pertanyaan-pertanyaan robot untuk menggali ide-ide kreatif, solusi dan coaching. Itu saya sudah lihat sudah sangat bagus. Artinya saya juga melihat tadi coaching lebih leluasa untuk mengeluarkan ide-ide dari permasalahannya. Jadi adakah yang ingin Ibu kembangkan lagi dari proses coaching tadi, dari pertanyaan-pertanyaan robot tadi kan gitu kan? Ada tidak yang lain yang ingin Ibu kembangkan gitu, dari prosesnya? Kalau yang tadi kan saya mau mengembangkan menggunakan aktif sama membuat pertanyaan berbobot gitu. Saya merasa kemampuan saya dalam mendengarkan aktif itu masih tetap kurang. Saya merasa kayak pertanyaan saya tadi itu ya ada sedikit mungkin saya merasa bingung mungkin karena saya mendengar aktif itu masih kurang gitu. Itu menurut saya gitu Pak. Jadi ya harapan saya nanti lebih bisa saya mendengarkan secara aktif dari coach tersebut biar saya tuh ya bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Terima kasih. Jadi pengamatan saya sebagai supervisor gitu Bu ya, melihat proses coaching yang telah dilakukan itu sudah sangat baik. Mudah-mudahan kiranya proses praktek yang kita lakukan pada sore hari ini itu bisa dikembangkan kembali sekolahnya, mengajak kembali rekan-rekan yang lainnya agar bisa bercerita bagaimana permasalahan mereka itu bisa ikut coaching, kemudian mereka juga bisa memberikan suatu solusi atas permasalahan mereka. Saya sangat sekali lagi mengapresiasi proses coaching yang diberikan tadi, juga sebagai pembelajaran buat saya. Proses coaching itu seperti tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang telah diberikan pertanyaannya sudah sangat bagus sekali. Mungkin itu saja Bu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses.
di praktek yang sesungguhnya di sekolah itu. Saya juga terima kasih atas masukan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti ke depannya proses coachingnya lebih bagus lagi. Ya. Betul. Oke. Assalamualaikum Pak Juhri. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Jadi Pak, saat ini kan saya menjadi supervisor untuk mensupervisi Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Jadi ya Pak, coaching supervisi akademik yang akan kita lakukan ini Pak dalam alur Tirta ya Pak. Bapak sudah tahu ya kan Pak. Bagaimana Pak? Kita mulai ya Pak pra observasi atau pra supervisi ini. Insya Allah bisa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak sebagai persiapan. Yang pertama, kompetensi coaching apa ini yang akan Bapak kembangkan dari coaching Bapak? Iya, terima kasih. Jadi nanti dalam proses coaching yang ingin saya lakukan ada 3 ya Bu ya. Dan kompetensi itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh dari proses coaching tadi. Tetapi dalam ketiga aspek dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, itu saya ingin mengutamakan ada 2 kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Nah, dari 2 kompetensi yang akan Bapak observasi nanti, akan Bapak coaching nanti kepada coach Bapak itu, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak observasi nanti? Iya, jadi dari kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, saya lebih mendalami tentang mendengarkan aktif. Kenapa saya memilih mendengarkan aktif itu? Artinya dengan saya mendengarkan aktif tentang apa yang disampaikan oleh coach tadi, saya bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sejalan dengan pendapat saya tentang mendengarkan aktif tadi. Makanya saya lebih mengutamakan mendengarkan apa sih curahan dari seorang coach tadi kepada saya. Itu yang ingin saya lebih spesifik. Oh baik Pak. Jadi memang khususnya di mendengarkan aktif ya Kak? Iya. Karena menurut Bapak dari mendengarkan aktif itu akan muncul dengan sendirinya pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya betul. Nah selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa indikatornya Pak? Ya, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti, saya harus bisa menggali ide-ide atau solusi yang ada pada coach itu sendiri. Jadi saya berusaha bagaimana seorang coach tadi memiliki masalah, dia bisa menyelesaikan dengan secara sendiri. Jadi saya rasa dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan mendengarkan aktif kita tadi, artinya kita bisa terus mengasah si seorang coach tadi untuk membuat solusi dari permasalahan. Itu indikator keberhasilan kami capai dalam pelaksanaan coaching nanti. Ya Pak, saya doakan semoga dimudahkan ya Pak. Jangan lupa kita menggunakan alur Tirta ya Pak. Ya. Nah jadi kapan ini saya bisa supervisi Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak? Kapan kita lakukan Pak? Insya Allah hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada coach saya. Nah, ibu nanti bisa melihat atau mengamati bagaimana proses coaching yang saya berikan, apakah sudah sesuai dengan kompetensi ataupun sebagai alur dari Tirta itu, apakah sudah benar-benar saya terapkan ke dalam proses coaching tadi. Ya, itu yang akan saya lakukan Pak. Ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Nah, kita ketemu lagi untuk proses coaching. Nah, akan saya amati ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Sehat Pak Juhri? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan Bapak ada waktu hari ini. Saya mau saya lagi ada masalah Pak di kelas gitu. Siswa gitu lah Pak. Saya rasa di kelas itu satu itu jarang selesai gitu.
ganggu temennya gitu. Jadi saya pengen cerita sama Pak Jibri, mau tukar pikiran dulu lah Pak, mau cari solusi. Soalnya anak ini gimana sih? Jadi Bapak ada waktu. Ya, terima kasih Bu. Jadi mudah-mudahan insyaallah saya punya waktu untuk mendengarkan dari permasalahan-permasalahan Ibu. Jadi saya ingin bertanya sama Ibu, sebenarnya permasalahan yang bagaimana sih yang sebenarnya yang Ibu hadapi sekarang? Anak ini kan dari kelas 7 kan sama saya Pak. Iya. Nah, kebetulan tahun ini saya belajar lagi sama mereka gitu. Tapi selama kelas 7 kemarin itu kok makin awalnya ya rajin gitu Pak. Iya. Awalnya rajin, semester 1 masih ya kayak pelajar biasanya. Ya kalau nggak urgent itu kadang-kadang aja. Cuma di semester 2 mendekati mau kenaikan kelas kok malah makin turun gitu Pak gitu. Jadi saya tanya beberapa guru gitu loh Pak, mungkin ada dulunya pelajaran yang dia sukai gitu ya rajin gitu, makin kemarin makin nggak ini Pak, tugas tuh jarang dikerjakan gitu. Nah masalah keduanya tuh dia jadi suka mengganggu temannya. Jadi saya berharap saya itu menemukan solusi sebenarnya gimana sih cara menghadapi anak ini. Motivasi belajar itu balik lagi gitu. Oke, jadi tujuan dari percakapan kita ini artinya Ibu ingin mendapatkan solusi dari saya, gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya dalam permasalahan itu ada tidak yang sudah Ibu lakukan gitu? Apakah sudah ada rencana dalam perbaikan ataupun memperbaiki masalah tadi? Selama kelas 7 kemarin itu ya yang pertama yang saya lakukan itu ya pertama kan kita tegur lah anak ini. Iya. Jadi kita tanya kenapa nggak ngerjain tugas gitu. Ya biasa jawaban anak sekolah Pak, lupa Bu seperti itu. Lalu tiap hari gitu Pak ditanya itu, lalu saya ajak anak itu bicara gini dua empat mata gitu. Empat mata, Ya. Mungkin lebih terbuka anak itu tetap aja nggak pernah itu nggak dapatkan jawaban yang kenapa anak ini seperti itu gitu. Lalu pernah juga saya panggilan orang tua, nah ternyata orang tuanya itu dua-duanya pekerja Pak. Jadi ya sampai ke rumah itu ya udah capek, ya kalau cerita dari mamanya ya kok kasih handphone seperti itu, ditanya udah siap tugas mana gitu, udah. Jadi hanya sekedar tanya-tanya gitu aja, nggak dicek gitu Pak. Jadi pengakuan orang tuanya anaknya ini selalu siap tugas seperti itu. Gitu dari pengakuan orang tuanya, karena cuma nanya gitu doang, kenyataannya nggak siap tugasnya. Ya tadi Ibu sudah mendapat permasalahannya gitu Bu ya. Jadi dalam proses yang telah Ibu lakukan itu seperti tadi Ibu mengatakan ada memanggil anak gitu Bu ya, kemudian menyampaikan bertatap muka antara empat mata dengan siswa tadi. Ada tidak rencana lain yang lebih bagus begitu supaya anak tadi itu lebih baik lagi? Yang lain gitu rencana itu? Nah, jadi kan dari proses tadi itu kan Pak, saya cuma melihat dari sisi anak tersebut gitu, nggak melihat dari sisi saya gitu. Jadi saya udah belajar beberapa hal gitu. Yang pertama itu memang selama ini saya itu kurang memperhatikan sebenarnya kebutuhan anak ini apa yang belum tercukupi gitu. Jadi saya ingin mengajukan tes gitu, asesmen gitu lah Pak. Saya bilang sebenarnya anak ini kebutuhannya apa gitu. Jadi saya lebih tahu nanti apa yang mau saya lakukan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi lagi seperti itu Pak. Lalu mungkin selama ini pembelajaran saya kurang cocok mungkin ya Pak sama anak tersebut, kurang kreatif seperti itu. Karena yang dari yang saya perhatikan anak ini belajarnya itu memang nggak bisa diam gitu Pak, mau gerak aja. Aktif gitu ya? Iya, jadi kalau dia diem, kenapa nggak bisa diem nak ini? Mending saya Bu kalau diem gitu. Jadi mungkin nanti saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi lah Pak, bukan hanya monoton satu gaya belajar aja di dalam kelas gitu Pak. Jadi harapan saya ya anak tersebut
lebih aktif gitu lah Pak. Jadi kalau motivasi belajarnya meningkat lagi, mudah-mudahan nanti tugas-tugas di sekolah atau di rumah pun dikerjakan dengan baik. Karena yang saya perhatikan anak ini anak yang lumayan cerdas Pak. Jadi walaupun dia nggak kayak seperti main-main gitu, sebenarnya kalau ditanya tahu. Gitu. Cuma kan tetap ada tanggung jawab dia sebagai siswa di sekolah. Gitu, Pak. Jadi pembelajaran metode yang lain tadi kan sudah yang disampaikan dengan cara berdiferensiasi gitu ya. Kemudian saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya level sekarang Ibu sebagai pengajar bersama anak itu, permasalahan sekarang level berapa gitu? Kalau Bisa dari melihat lagi sekarang. Kalau dari saya, Iya. Pak, saya sebagai guru masih tujuh lah Pak. Iya. Kadang-kadang saya mempersiapkan pembelajaran, kadang-kadang enggak. Jadi makanya dari permasalahan ini saya juga mengintrospeksi diri gitu Pak. Sebenarnya saya itu selama ini gimana sih gitu? Kenapa ada anak yang kayak kok makin menurun gitu? Dia introspeksi diri, gaya ngajar saya itu gimana sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang saya pelajari, perbaiki lagi gitu Pak. Yang kayak tadi biasanya saya hanya misalnya praktik, ya udah praktik aja gitu. Kan kalau praktik ya lebih ke kinestetik gitu kan Pak dia belajarnya. Sedangkan anak yang audio ya makin bening dia kan gitu. Jadi ya itu tadi mau buat perencanaan belajar itu di kelas itu yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak di yang segitu Pak. Iya. Jadi tadi mengatakan pembelajaran yang sekarang itu masih level 7 gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu lebih baik tingkat berapa lah yang Ibu inginkan gitu? Kalau untuk saat itu berhasil tingkat 9 gitu lah Pak. itu Iya. ya. Mempersiapkan pembelajarannya dengan baik. Iya. Saya melakukan asesmen sebelum belajar terhadap anak gitu, melihat kondisi kelasnya gimana. Karena kondisi kelas juga berpengaruh ternyata terhadap pembelajaran di kelas. Selama ini kan ya udah siapkan ini. Tanpa melihat lingkungan belajar mereka. Oke, tadi juga Bu mengatakan ada rencana sudah ingin dilakukan gitu ya. Jadi saya ingin melihat dulu dalam berapa lama sih sebenarnya rencana itu ingin target supaya itu betul-betul bisa tercapai. Karena ini kan namanya proses pembelajaran, itu sekitar 1 bulan lah Pak. 1 bulan. 1 bulan itu udah kayak paling singkat gitu lah Pak. Iya. Gitu. Karena dia memang proses gitu. Mungkin anak ini tiba-tiba berubah aja. Gitu Pak. Jadi sebulan mungkin nanti mulainya di minggu awal ini melakukan asesmen yang seperti itu. Jadi kan udah saya tahu mungkin asesmen ulangnya bukan hanya terhadap anak ini aja gitu. Mungkin ada beberapa anak lain, cuma memang lebih khusus si anak ini tadi. Asesmen ulang dulu, nanti saya udah tahu kebutuhannya seperti apa, baru nanti lagi mungkin udah saya buat modul ajar rencana untuk semester ini gitu ya Pak, khususnya bab pertama gitu. Jadi mungkin ada perbaikan lagi setelah asesmen ulang terhadap anak tersebut gitu Pak. Nah selain itu juga saya kebetulan guru IPA kan ada 3 di sekolah Pak. Itu juga itu rencananya berkolaborasi gitu Pak. Sebenarnya mereka itu pernah buat model pembelajaran apa di kelas, gimana respon siswanya, kalau siswanya seperti ini responnya seperti apa gitu Pak. Jadi nanti mungkin dalam perencanaan pembuatan modul ajar itu saya berkolaborasi dengan guru IPA. Saya juga punya rencana ketika saya mau ngajar di kelas nanti salah satu guru IPA ini ikut juga di dalam kelas gitu, membantu gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi disesuaikan dari roster yang baru. Saya lihat ketika saya masuk kelas ada guru IPA yang kosong kelasnya gitu. Jadi mungkin nanti lebih enak dia di kelasnya. Nah, kalau misalkan kalau melakukan praktek gitu kan Pak, repot kalau sendiri kita. Nanya ini. Jadi saya berharap ya ada guru yang mau berkolaborasi dengan saya Pak itu. Iya, jadi dari semua rencana, semua solusi sudah disampaikan juga. Kemudian saya juga mendengar ada sebuah kolaborasi yang baik antara guru, artinya metode pembelajaran yang Ibu berlakukan itu tidak hanya itu saja yang mencari solusinya, kemudian juga bisa
memberikan pendapat dari teman-teman yang lain, membantu bagaimana proses asesmen yang Ibu lakukan tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saya juga bertanya Bu, dalam pembicaraan kita ini kan sudah ada solusi yang bisa Ibu berikan. Apa yang Ibu dapatkan gitu dari hasil pembicaraan itu? Alhamdulillah, mungkin tadi sebelum coaching ini juga ada beberapa solusi di pikiran saya gitu Pak. Setelah coaching ternyata muncul lagi solusi baru gitu. Karena pembicaraan begini, ya saya merasa senang gitu ternyata berbagi masalah tadi bilang gitu Pak. Ternyata berbagi masalah itu ya insya Allah nggak menimbulkan masalah baru gitu. Malah memunculkan ide-ide solusi yang baru gitu. Ini kalau kita cuma berpikir sendiri ya solusinya cuma 2, setelah bercerita seperti ini solusinya bisa jadi 4 gitu. Dan pertanyaan Bapak kan ternyata juga bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ada ide-ide yang muncul dari percakapan kita ini. Terima kasih Bu. Artinya percakapan kita pada sore hari ini bisa sedikit membuka pikiran bagaimana sih sebenarnya proses yang akan dilakukan ke depan tentang pembelajarannya ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan itu nanti bisa tercapai dengan baik. Jadi saya juga berharap kepada Ibu ingin sedikit mendapat jawaban dari Ibu. Saya ingin melihat dulu apa sih sebenarnya yang bisa Ibu berikan nanti target kepada saya gitu, dalam hal yang telah Ibu lakukan. Ya harapan saya tadi mungkin saya ada jurnal seperti itu ya Pak, jurnal siswa gitu. Di awal anaknya seperti apa, setelah dikasihkan aksi gitu, gimana reaksi anak tersebut, jadi perubahan apa yang benar ya udah saya susun gitu Pak, perubahan apa dari minggu pertama gitu, pembelajaran pertama kan tadi saya bilang kan sebulan gitu Pak. Iya. Pertemuan pertama gimana respon anak tersebut, pertemuan kedua gitu kan Pak. Saya juga nanti nanya juga sama guru lain gitu. Kalau berubahnya cuma sama saya kan berarti berarti kan ada hal lain gitu yang harus kita kerjakan gitu Pak. Jadi nanti mungkin ada jurnal. Jadi mungkin Bapak ada waktu lagi nanti bisa coaching lagi sama Bapak gitu. Jadi jurnal tersebut saya tunjukkan ke Bapak gitu. Perkembangan anak itu seperti apa, berhasil nggak dari rencana yang saya rencanakan gitu. Ya, terima kasih juga Bu ya. Artinya Ibu sudah memiliki komitmen atau tanggung jawab mengenai sebuah pelajaran atau metode yang akan dilaksanakan ke depannya. Mudah-mudahan saya berharap kiranya semua itu bisa terlaksana dengan baik. Nanti setelah disampaikan tadi ada waktu kita bisa berbicara kembali ya, melihat perkembangan dari proses yang telah dilakukan. Nah, mungkin bisa aja Bu ya yang bisa saya bantu dari proses percakapan kita ini. Mudah-mudahan kiranya sekali lagi saya berharap apa yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan dari saya bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan itu. Saya juga berterima kasih Pak. Ini ada solusi yang saya dapatkan. Harapan saya solusi yang saya dapatkan tadi mendapatkan hasil yang kita inginkan. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, salam Bu. Assalamualaikum Pak Juhri. Waalaikumsalam Bu. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Barusan tadi kita sudah melakukan coaching ya, saya sudah melihat Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Bagaimana perasaannya Pak? Perasaannya mungkin sedikit tenang, artinya dengan kompetensi yang saya tanamkan tadi ya, menurut aktif saya bisa mengikuti alur dari permasalahan coaching saya, yang mana kiranya dengan mengikuti mendengarkan aktif dari permasalahan coaching tadi saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan apa sih yang harus saya sampaikan kepada seorang coaching tadi. Kemudian coaching tadi sesuai dengan indikator operasi yang saya sampaikan tadi, dia bisa juga menggali ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Itu yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah. Berarti menurut Bapak coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak? Baik, saya. Jadi
memang sebelum saya sampaikan apa yang saya amati, tadi saya sudah tanyakan sama Bapak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Yes. sama sesuai dengan apa yang saya amati, Pak. Menurut saya, dari pengamatan yang saya amati, coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita. Bagus sekali, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu muncul karena Bapak mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan itu memicu ide dari coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, saya juga tadi melihat Bapak sudah melakukan umpan balik terhadap coach Bapak. Itu bagus sekali tuh, Pak. Selanjutnya, kira-kira dari yang Bapak lakukan, menurut Bapak yang sudah baik, tadi sudah Bapak katakan, mungkin boleh Bapak ulangi kembali, yang sudah baik Bapak lakukan dan yang perlu diperbaiki, kira-kira apa itu, Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi, yang saya sudah merasa baik, artinya saya sudah hadir penuh dari seorang coach tadi, bagaimana bisa mendengarkan aktif, ya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, artinya supaya dapat menggali solusi dan permasalahan seorang coach. Jadi saya juga merasa ada sedikit kekurangan, artinya saya kurang merasa kesadaran penuh saya kurang gitu. Jadi kesadaran tentang diri saya penuh dalam proses coaching tadi itu masih kurang. Kenapa? Karena saya kurang juga konsentrasi gitu. Jadi begitu itu juga bisa disebabkan dengan faktor alam dan sebagainya gitu. Itu yang saya rasakan. Ya, kehadiran penuh saya kurang dalam proses coaching tadi. Jadi nanti kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk menghindari atau tadi kekurangan yang Bapak rasakan tadi supaya tidak terulang kembali gitu. Gimana, apa yang harus Bapak lakukan menurut Bapak? Ya, jadi kekurangan yang saya ada tadi dalam diri saya itu kesadaran penuh ataupun tentang present gitu ya, tentang bagaimana kita itu harus berada di tempat tadi. Jadi saya ingin melakukan hal itu supaya bisa kondusif. Saya harus banyak berlatih, artinya nanti dengan kata-kata sejawat, bagaimana sih sebenarnya menghadirkan diri kita dari sebuah coaching tadi terhadap permasalahan coaching tadi. Itu yang saya lakukan. Semoga memudahkan ya, Pak. Jadi rencana untuk akan ada super coaching lagi, Pak, terhadap coach Bapak. Ya, jadi tadi kami sudah melakukan percakapan bagaimana proses yang dilakukan oleh seorang coach tadi. Kami juga punya tadi komitmen, ya, seorang coach tadi juga punya komitmen kepada saya. Artinya dia akan menampilkan kembali atau membicarakan kepada saya bagaimana sih sebenarnya proses yang saya lakukan 1 bulan itu target dia. Mudah-mudahan kiranya seorang coach tadi itu bisa betul-betul maksimal untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Ya, Pak. Jadi rencana tindak lanjutnya Bapak nanti sebulan lagi akan melakukan coaching kembali kepada coach Bapak ya. Iya, Semoga berjalan lancar ya, Pak. insya Allah. Nah, demikian supervisi kita hari ini, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf kalau ada salah ya, Pak. Ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu sebagai pengamat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi juga sebagai motivasi kepada saya, juga sebagai pembelajaran bagaimana saya harus menjadi seorang coach yang baik kepada coach saya ke depannya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Assalamualaikum. Baik.